So start to explaining it from now. Oke Pak, balik lagi di Poles Podcast Lesehan. Jadi kali ini kita nggak kedatangan sih ya. Janjian. Iya janjian lah. Jadi kita kali ini itu berdua pengen bahas sesuatu yang memang sangat krusial ya. Krusial. Oke, Krusial banget. Krusial banget. Sekarang tanggal 10 Oktober dan momennya itu momen Hari Kesehatan Mental Sedunia. Benar. Nah, kita nggak pengen ngelewatin momen yang penting ini, jadi kita pengen bahas mengenai kesehatan mental. Dari sudut pandang desain grafis. Iya, desainer grafis. Oh iya desainer grafis. Sorry. Desainer, soalnya Mas Dinbun ini itu narasumber kita ya kali ini. Itu seorang desainer profesional ya Mas ya. Desainer profesional. Alhamdulillah ya. Amatir. Enggak lah, profesional. Namanya juga dibayar kan. Oh iya. Udah jadi profesi kan, Oke, profesional benar. lah. Jadi nanti bisa kita tanya-tanyain mengenai kesehatan mental dari sudut desainer, sudut pandang Oke, Mas siap. Dinbun sebagai narasumber kita. Jadi langsung aja ya Mas Dinbun. Kesehatan mental dari seseorang ini secara makro dulu ya. Itu sudut pandangnya Mas Dinbun itu sepenting apa sih kesehatan mental bagi kita? Kalau menurutku pribadi, kesehatan mental bagi individu itu suatu hal yang sangat penting karena menurutku ketika orang memiliki kesehatan mental yang proper istilahnya, maka dia setiap menjalankan perilakunya itu juga tidak terganggu dengan adanya misal kesalahan-kesalahan di kesehatan mental itu, atau mungkin mentalnya sedang tidak sehat. Ketika berperilaku tentu saja itu mengakibatkan perilakunya jadi nggak sesuai. Benar. Ya, isi. Nah, apa kalau melihat realitasnya, realitas di masyarakat saat ini lah, nggak terkecuali cuma desainer aja, semua orang, semua bidang, mulai dari pelajar, terus Mahasiswa mungkin. mahasiswa lah, orang tua para pedagang lah. Menurut Mas Dinbun, Didin atau Dinbun ini kita panggil? Saya Dinbun aja. Dinbun ya. Jadi ini kalau melihat mereka secara umum potensi mereka terkena kesehatan mentalnya sama dampak-dampak ketika mereka terkena kesehatan mental nanti efeknya seperti apa di tengah masyarakat gitu. Kalau dari sudut pandangku Potensinya mungkin, dulu. potensinya bisa sangat besar. Kenapa? Karena sekarang arus arus informasi di tengah masyarakat itu sudah mulai, bahkan bukan mulai ya, tapi sudah menjamur di masyarakat. Jadi alurnya itu sangat-sangat cepat. Detik ini kita tahu bahwasannya mungkin di negara bagian mana itu sedang terdapat krisis atau mungkin sedang ada potensi perang atau dan itu kita tahu tanpa kita pergi ke sana terlebih dahulu. Setiap detiknya kecepatan informasi itu sangatlah cepat di masa sekarang. Nah, sehingga menimbulkan potensi gitu kan? Menimbulkan potensi yang sangat besar untuk bisa mengganggu kesehatan mental. Karena terlalu banyak informasi yang kita terima dan itu tidak menutup informasi buruk yang kita terima sehingga mempengaruhi mental kita gitu. Nah, kalau dilihat dari potensinya yang paling besar terserang itu dari sektor masyarakat lapisan yang mana gitu? Kalau menurutku sih lapisan secara gender atau secara umur? Bisa sebutin semua. Kalau gender kira-kira laki, umur kalau kira-kira ini profesi gitu. Kalau secara gender mungkin yang paling mudah terserang. Aku nggak bahas secara gender ya, tapi secara umur. Umur aja ya. Umur itu mulai dari anak-anak yang mungkin fungsi otaknya ini udah mulai istilahnya udah mulai bisa berfungsi secara maksimal. Menurutku usia remaja sih sampai dewasa. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang berperan penting. orang-orang yang memanfaatkan teknologinya itu dengan setiap hari kalau misalnya intens
kalau nggak ada HP sedetik aja Iya, nyariin. panik kan Panik, gitu. panik, Maka ya. jadi mereka lah gitu. Berarti yang paling terkena dampaknya itu dari remaja sampai dewasa. remaja sampai dewasa, nggak dari anak-anak berarti ya? Kalau anak-anak mungkin masih dalam pantauan orang tua, Oke. jadi bisa lebih terarah gitu. Remaja berarti kasihnya kalau remaja sampai dewasa rata-rata itu pelajar berarti ya? Pelajar mungkin dari usia SMP lah ya, SMP sampai mahasiswa mungkin. Mahasiswa ya. Apalagi bukan hanya informasi-informasi aja yang dia terima, pasti dia juga kena tekanan-tekanan seperti tugas gitu Nah, kan. benar. Yang pasti mempengaruhi kesehatan mentalnya juga. Benar sekali. Oke. Nah, dari situ dampak yang paling apa ya? Yang paling krusial diterima di tengah-tengah masyarakat itu ketika remaja-remaja saat ini sama dewasanya itu terkena kesehatan mental itu sebagaimana dan bisa dideskripsikan kira-kira? Mungkin kalau yang sering saya temui itu banyak remaja-remaja yang bikin status Ya. aku sedang mental illness. Oh, mental illness. Atau mungkin apa istilahnya kalau kita nggak pede sama diri sendiri itu- Insecure. Iya, aku insecure. Seperti itu. Banyak sekali follower saya atau mungkin orang-orang yang saya follow di Iya. Instagram itu merasa anjing. seperti itu di status mereka. Karena terlalu banyak menerima informasi Iya. itu tadi ya. Dan aku nggak tahu sih mereka mengatakan seperti itu apakah sudah melalui proses entah itu pergi ke psikolog, akhirnya kan lebih tahu dan itu lebih kredibel untuk memutuskan oh ternyata aku mengalami tidak kesehatan mental, tidak sehat mentalnya gitu ya, atau mental illness itu sendiri. Cuman mungkin dari mereka ada yang sudah melalui proses itu, ada yang belum. Cuman yang belum mungkin lebih ke ikut-ikutan ya. Oh, iya. Aku insecure gitu. Jadi gitu, buat teman-teman yang ngerasa insecure itu lebih baik kalau dari sarannya Mas Didin itu lewat psikolog dulu ya. Psikolog, diskusi lah, konsultasi lah. Gimana sih orang yang di bidangnya itu. yang profesinya gimana yang mereka hadapi ini gitu kan, apakah mereka benar-benar nggak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang sehingga membuat mereka insecure gitu ya, konsultasi. Nah, sekarang langsung aja ya Mas ya, menjurus ke profesinya Mas Didin. Oke. Ya, Mas Didin. Jadi sebagai seorang desainer, kira-kira kendala apa aja yang seringkali Mas Dinbun dapat gitu kan? Sehingga membuat mungkin kesehatan mentalnya Mas Dinbun itu agak tergoncang gitu. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah nggak ya? Aku gini sih, kalau mau ngejudge apakah aku terkena mental illness, aku nggak tahu karena sejauh ini aku belum Pernah berdiskusi konsultasi atau konsultasi sama psikolog itu. Jadi kalau mau ngejudge aku mengalami mental illness apa enggak, itu aku nggak tahu. Tapi kalau misalkan pernah nggak sih tertekan ketika menjalani profesi sebagai desainer? Ya gimana ya? Mungkin lebih di level sering gitu. Sering karena Kok bisa ceritain gimana ya ceritanya? Oh, mulai dari ini aja. Jadi alur desainer yang seperti saya ini itu kan bekerja sesuai order dari customer. Jadi pertama kita dapat istilahnya komunikasi dulu sama customer, mereka minta untuk didesainkan apa, diskusi dengan pihak kami, terus baru kita mulai desainnya. Nah, terkadang customer ini orangnya itu macam-macam. Iya. Memang ya, kan namanya orang kan Manusia. beda kepala, Oke, iya. beda pikiran. Beda pikiran. Nah, ada customer yang kerap kali itu bikin desainer. Mungkin saya di sini ngobrol nggak mewakili diri saya sendiri, tapi mewakili desainer yang seluruh Indonesia. Iya, semuanya ya. Mungkin pernah mengalami bahwasannya customer ini kadang itu nggak peduli dengan aturan-aturan yang sudah diciptakan oleh vendor desain itu sendiri. Oh, berarti ketika Mas Didin ini sebenarnya udah punya SOP ya, standar SOP ya. sendiri, benar. Tapi Para customer itu seringkali tingkat bacanya itu kan Oh, orang iya. Indonesia ya. Iya, iya. Kita tahu
Maksudnya itu ketika dibaca di SOP tersebut sudah tertera bahwasanya mungkin paket A itu ada apa istilahnya fitur 3 kali revisi, terus berapa warna yang harus diterapkan. Nah itu, cuman kadang-kadang customer itu nggak peduli, jadi mereka kepengen desainnya seperti apa ya sudah diserahkan. Padahal udah jelas ya, Padahal udah jelas sama apa pelayanannya, fasilitasnya. fasilitas. Tapi mereka tetap pengen terserah mereka gitu. Nah kalau gitu ngadepinnya gimana terus Mas? Ngadepinnya biasanya nomornya saya blok. Enggak, nomornya enggak saya blok. Kejam ya, nggak boleh gitu ya. Untuk para desainer yang lain nggak boleh gitu. Tapi kalau pengen ngerasa sampai keterlaluan customernya ya sah-sah aja. Enggak saya blok. Enggak ya. Jadi lebih ke saya komunikasikan lagi. Bahasanya Bapak atau Ibu, ini kami ada standar untuk harga segini, itu Bapak atau Ibu mendapatkan fitur-fitur ini seperti itu. Nah nanti bisa disesuaikan gitu secara harganya dan lain-lain. Dan bahkan nggak hanya ketemu customer yang nggak peduli sama fitur-fitur yang udah kami tetapkan di awal, tapi ada yang mintanya semaunya plus harganya itu nggak mau ngikut di price listnya kita. Jadi kok bisa ada kayak gitu, itu kok bisa? Ada ya? ada Orang ini ada. kasih tahu. Jadi kemarin di apa ya istilahnya, aku pernah diskusi sama teman desainer yang lain. Ya mungkin ini kata-katanya agak kurang ini ya, kurang enak didengar. Tapi mungkin temanku yang bilang ini benar gitu. Jadi dia bilang kalau intinya customer yang nawar-nawar itu berarti dia miskin gitu. Maksudnya miskin, ya sorry itu sih, maksudnya miskin yang pertama mungkin budgetnya belum sesuai sama plannya dia kan. Ketika mulai usaha atau apa ternyata harga desain mahal, artinya nggak sesuai. Itu miskin yang pertama. Miskin yang kedua, dia nggak tahu range harga desain yang seperti itu yang di order itu ternyata sebenarnya mahal. Dia nggak tahu itu, dia nggak tahu harga pasar desain plus mungkin dia budgetnya minim seperti itu. Berarti antara miskin pengetahuan sama miskin money guys. Seperti itu. Jadi banyak sekali ragam-ragam customer saya yang apa istilahnya mungkin bikin tertekan ya gitu ya. Berarti saat ngadepi orang-orang seperti itu apa yang dirasain? Waduh pasti apa ya istilahnya? Enggak, maksudnya kayak canggung mau bilangnya gimana? Enggak canggung sih. Kalau di tahap sekarang mungkin lebih ke aku ini ya, apa namanya istilahnya, kalau customer yang emang udah nggak bisa ditoleransi, ya udah di-cut aja gitu. Kita kan masih apa ya istilahnya, masih ada lah customer yang lain yang istilahnya tahu tentang range harga desain atau mungkin secara budgetingnya dia juga udah siap untuk desain. Jadi kita lebih ke fokus ke customer yang itu seperti itu. Oh, gitu berarti ya. Lumayan seru ya. Seru. Tapi Mas Didin ada nggak cara-cara atau tips-tips buat teman-teman desainer saya yang di sana yang mungkin ngalamin masalah yang sama gitu kan, terus butuh juga jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut gitu kan? Karena saya lihat sampai sekarang kayaknya mentalnya masih sehat-sehat aja kan ya. belum konsultasi sama psikolog ya. Nah, tapi ya itu tadi bisa dijelasin ke teman-teman untuk tips dan triknya biar mereka bisa keluar dari masalah-masalah seperti itu. Pastinya kan bukan Mas Didin doang kan yang pastinya teman-teman banyak. Jadi kalau aku sendiri ini kalau aku nuntut di awal ya, itu sebelum aku start punya vendor desain sendiri, itu memang kan kerja sendiri ya, istilahnya mungkin freelancer lah itu. Terus habis itu ketemu sama rekan-rekan desainer yang lain, akhirnya kita bentuk sebuah istilahnya wadah. Di situ akhirnya kita terapkan SOP dan lain-lain. Nah, selain dari itu, aku juga beberapa kali ngisi apa ya, semacam pelatihan. Kebetulan kemarin yang pertama itu ini untuk pelatihan ini aku punya vendor namanya Kreativator Lamongan. Iklan. Gak apa-apa kan Mas ya? Oke, nah terus Kreativator Lamongan ini itu pertama kali ngadain pelatihan itu di kantor pusat
komunitas kreatif Kabupaten Lamongan, itu kan kantor yang di bawahnya Kominfo. Alhamdulillah itu gedungnya juga bisa dipakai dan mereka nggak apa istilahnya, memang itu fasilitas untuk welcome. Iya, welcome gitu. Jadi kami enak lah akhirnya mengadakan pelatihan di situ. Nah kebetulan saya pengisinya. Nah untuk pelatihan yang pertama itu, terus yang kedua kemarin gabung sama teman-teman Ikamala Winsa kalau nggak salah. Nah itu juga ngisi pelatihan tentang desain. Nah di situ saya jelaskan gimana sih sebenarnya caranya supaya kita itu ya tertekan tapi bisa lah healing gitu, nggak tertekan amat gitu. Dengan cara mungkin kalau kita start di freelancer, kita bisa ini dulu tahu harga kita itu seberapa seperti itu. Kan kita start di start di jalan yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya fasilitas yang sudah memadai, atau mungkin belum punya fasilitas memadai juga, kan itu hasilnya nanti beda karena startnya beda. Jadi pertama kali kita itu harus tahu harganya kita. Misal kita tetapkan satu harga desainku katakanlah 20.000. Maka ketika kita punya harga itu dan kita negosiasi dengan customer, pasti yang pertama kali itu biasanya memang tanya desain. Kalau nggak gitu ya tanya harganya berapa gitu kan. Kalau kita punya price list sendiri, itu enaknya adalah minim resiko customer itu bakal nawar-nawar. Karena tahu harganya desain di orang ini itu 20.000 misalkan seperti itu. Jadi minim lah resiko-resiko untuk ditawar-tawar. Berarti yang pertama adalah price listnya harus jelas. Jadi kita tahu harga kita diri itu. Bukan harga diri ya. Kita tahu harga karya kita seperti itu. Harga kita berapa gitu. Nah, karena ketika customer nanti nggak nawar, terus kita prosesnya juga lancar, at the end ketika dia melakukan payment, kita punya kebanggaan tersendiri. Nah, hargaku segini, udah bisa segini seperti itu. Yang pertama harga. Terus gimana kalau ada kayak konsumen-konsumen yang tadinya ngeyel minta revisi beberapa kali gitu kan, padahal fasilitasnya itu kan tadi udah jelas gitu kan. Gimana? Kalau aku kemarin ini nggak apa-apa tak buka di sini ya. Jadi Tapi jangan terlalu terbuka ya Mas. Oh iya. Jadi pertama kali ketika aku melakukan branding untuk aku sendiri, itu memang istilahnya kita nggak apa-apa lah pakai ilmunya ilmunya padi. Istilahnya kita tahu nama kita belum jelas di pasaran, karya kita juga belum banyak dikenal sama orang. Jadi tapi kita punya kemampuan nih gitu kan. Nah akhirnya ya bukan terpaksa sih, ya sudah seharusnya kita itu bisa sedikit merendah sama customer yang seperti itu. Karena sebenarnya selain bawa impact negatif, mereka juga bawa impact positif. Contohnya misal dia cocok sama desainernya kita gitu kan, hasil karya kita, toh akhirnya ya dia mungkin ketika temennya ada butuh desain itu bisa menyarankan ke kita akhirnya gitu, seperti itu. Oh berarti tetap ngikutin lah. Itu kalau nggak kaku kalau di tahap branding. Tapi kalau udah di tahap kalian punya agensi sendiri terus kalian juga harus menghidupi beberapa karyawan. Nah itu baru di situ ada SOP yang jelas. Kalau misalkan customer nggak sepakat sama SOP kita, mungkin ya bisa di-cut gitu. Udah cuma 2 ini tadi. Iya menurutku gitu sih. Mungkin itu dulu ya Mas ya. Karena kita juga udah dapat banyak pelajaran dari sisi Masnya, terlebih buat para desainer di sana yang mungkin merasa relate masalahnya ya, jadi bisa tertekan, kena mental gitu kan. Nah mungkin itu bisa mungkin bisa digunakan untuk tips-tipsnya bisa agar keluar dari masalah tersebut gitu kan. Dan buat teman-teman secara umum, semoga kesehatan mental kalian tetap terjaga di Hari Kesehatan Mental Sedunia. So, take the lesson.